Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kita yang kedua di semester kedua, dan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah teorema Pitagoras. Oke, adapun bunyi teorema Pitagoras yaitu jika suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku berada di hadapan sisi terpanjang atau biasa kita sebut dengan hipotenusa. Nah, kuadrat sisi terpanjang tersebut sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Kenapa dinamakan teorema Pitagoras? Karena yang menemukan teorema ini bernama Pitagoras, sehingga dia menggunakan namanya untuk menamai apa yang telah dia temukan. Nah, sekarang perhatikan bunyi teorema Pitagoras berikut. Dia bilang, jika suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku berada di hadapan sisi terpanjang, maka kuadrat sisi terpanjang tersebut sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi, misalkan nih di sini ada sebuah segitiga. Misalkan di sini anggap ya, ini anggap sebuah segitiga A, B, C. Misalkan di sini ada sebuah segitiga ABC di mana dia memiliki sudut siku-siku di A. Kalian perhatikan bunyi teorema Pitagorasnya. Jika suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku berada di hadapan sisi terpanjang. Jadi ini sudut siku-siku, dia siku-siku di A. Berarti sisi terpanjangnya ini berada di depan sudut siku-siku. Jadi kalau di sini sudut siku-sikunya, berarti sisi terpanjangnya adalah ini yang berada di hadapannya. Berarti sisi terpanjangnya adalah sisi BC, ya kan? BC di sini sama dengan sisi terpanjang, atau nama lainnya itu bisa kita sebut sebagai hipotenusa, ya kan? Nah, maka kuadrat sisi terpanjang tersebut, sisi terpanjangnya tadi apa? BC, ya kan? Dia bilang maka kuadrat sisi terpanjang, berarti di sini ada kuadrat, sama dengan ya kan, jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Sisi-sisi yang lain tuh yang mana aja? Sisi AB dan sisi AC, karena yang BC ini merupakan sisi terpanjangnya atau hipotenusa. Jadi kita tuliskan sisi yang lain yaitu sisi AB dan sisi AC. Dia bilang jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, karena di sini ada kata kuadrat, maka kita berikan di sini kuadrat. Bagaimana jika segitiganya bentuknya seperti ini? Dengan sudut siku-siku di sini. Misalkan ini adalah segitiga KLP. Misalkan ini adalah segitiga KLP, maka sisi terpanjang atau hipotenusanya yang mana? Yang ini. Yang di depan sudut siku-siku. Berarti KP. KP merupakan sisi terpanjang atau hipotenusa. Bagaimana jika ini kita masukkan ke dalam teorema Pitagoras, maka KP kuadrat itu sama dengan KL kuadrat ditambah PL kuadrat. Jadi kita harus tahu dulu sisi terpanjangnya yang mana. Nah, sisi terpanjang ini bisa kita ketahui dengan cara kita lihat sudut siku-sikunya di mana. Nah, sisi yang berada di depan sudut siku-siku ini itulah yang disebut sebagai sisi terpanjang
atau hipotenusa atau sisi miring ya. Nah, sekarang misalkan diketahui ada segitiga PQR di mana dia memiliki sudut siku-siku di Q, di mana panjang PQ di sini diketahui adalah 3 dan panjang QR di sini adalah 4. Nah, kita disuruh menentukan panjang PR dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana PR ini merupakan sisi terpanjangnya, maka dapat kita rumuskan PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR kuadratnya berapa? Belum diketahui, karena itu yang kita cari. PR kuadrat sama dengan PQ, PQ-nya berapa? 3. 3 kuadrat ditambah QR sama dengan 4 kuadrat. Sehingga PR kuadrat sama dengan 3 kuadrat, itu 9, ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Maka PR kuadrat sama dengan 25. Sampai di sini sudah selesai? Belum. Yang ditanya adalah panjang PR. Maka PR itu sama dengan akar dari 25. Sama dengan 5. Jadi kita peroleh PR itu sama dengan 5. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan contoh soal untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Di sini contoh soal yang pertama sudah kita bahas tadi. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua, yaitu pada segitiga siku-siku di samping, hitunglah nilai P. Di sini diketahui suatu segitiga di mana sudut siku-sikunya berada di sini. Berarti yang berada di hadapan sudut siku-siku ini merupakan sisi terpanjang atau hipotenusa atau sisi miringnya. Sehingga untuk mengetahui nilai P, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. 15 kuadrat yang merupakan sisi miring itu sama dengan P kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi sisi miring, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Sehingga diperoleh di sini 15 kuadrat sama dengan 225 sama dengan P kuadrat ditambah 12 kuadrat itu sama dengan 144. Lalu untuk mencari nilai P, di sini 225 yang 144-nya kita pindah ruaskan. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif sama dengan P kuadrat. 225 dikurang 144 diperoleh 81 sama dengan P kuadrat. Sehingga nilai P itu sama dengan akar 81. Dan akar 81 itu sama dengan 9. Sehingga nilai P itu sama dengan 9. Atau bisa menggunakan cara 2 seperti ini. Yang mana saja bisa kalian gunakan yang menurut kalian mudah. Dan saya anggap kalian sudah paham dalam menyelesaikan soal yang seperti ini ya. Yang perpindahan ruas. Itu cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel seperti yang ada pada kelas 7 kemarin yang sudah kalian dapatkan. Itu silahkan diperdalam lagi dan mencari nilai akar. Oke, kemudian di sini selanjutnya adalah jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan triple Pythagoras. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah kebalikan teorema Pythagoras. Nah, di sini dalam segitiga ABC, jika A, B, dan C adalah sisi di hadapan sudut A, B, dan C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Ya. Tapi jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka
segitiga ABC itu siku-siku di B. Dan selanjutnya, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC tersebut siku-sikunya di C. Selanjutnya, di sini ada kebalikan teorema Pitagoras, yaitu dalam segitiga ABC dengan panjang sisi ABC berlaku jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C, maka segitiga ABC tersebut adalah segitiga lancip. Sisi A terletak di hadapan sudut A dan A merupakan sisi terpanjang. Jadi yang berada di sebelah sini ini itu sisi terpanjang ya. Kalau misalkan di sini tandanya plus. Nah, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C, maka segitiga ABC itu adalah segitiga tumpul di A. Sisi A terletak di hadapan sudut A dan A merupakan sisi terpanjang. Sekarang perhatikan untuk yang kebalikan teorema Pitagoras tadi, di sini diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi 5 cm, 9 cm, dan 12 cm. Jadi ada segitiga PQR, panjang sisinya itu sudah diketahui 5, 9, dan 12. Jadi kita sudah tahu ya sisi terpanjangnya itu yang merupakan sisi miring itu adalah 12 cm panjangnya. Nah, kita mau tahu nih apakah dia merupakan segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Nah, caranya seperti apa? Sekarang tadi kan dia bilang bahwa kalau dia segitiga siku-siku itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jika dia ini berlaku ini, maka dia disebut segitiga siku-siku. Nah, bila nanti hasilnya A kuadrat itu kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka dia disebut segitiga lancip. Nah, bila nanti hasilnya itu A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka dia termasuk segitiga tumpul. Nah, sekarang kita sudah tahu yang di sebelah sini ini kan merupakan sisi terpanjang, ya kan? Berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, yang ini adalah C-nya. Patokannya sisi terpanjang aja. Yang paling kita harus ketahui itu sisi terpanjang aja. Jadi dari 5, 9, dan 12 kan yang paling panjang adalah 12. Berarti 12 ini adalah A-nya dan yang lain mengikuti aja. Sekarang di sini A-nya. A sama dengan 12. Berarti A kuadrat sama dengan 144, ya kan? Sedangkan B kuadrat ditambah C kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 81 ditambah 25 sama dengan 106. Nah, di sini A kuadrat itu lebih dari, kan 144 kan, lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadratnya berapa? 144. B kuadrat tambah C kuadrat adalah 106, berarti dia lebih dari, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga PQR ini merupakan segitiga tumpul ya. Yang selanjutnya adalah triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras ini adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Nah, agar kalian lebih memahami, sekarang kalian bisa perhatikan contoh berikut. Oke, contoh yang berikutnya, manakah yang merupakan triple Pitagoras dari
angka-angka yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah 9, 12, dan 16. Untuk membuktikannya, perhatikan yang A dulu. Kalau kita lihat di sini, sisi terpanjangnya adalah 16 ya. Sehingga 16 kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Apakah dia benar sama dengan atau tidak sama dengan? Kalau dia merupakan triple Pythagoras, hasilnya harus sama dengan. Jadi di sini kita buktikan ya, 16 kuadrat itu sama dengan 256 sama dengan 81 ditambah 144. Apakah ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan? Tidak ya, karena bernilai di ruas kiri ini bernilai 225. Berarti ini bukan merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya yang B, di sini sisi terpanjangnya adalah 15. Sekarang kita buktikan apakah 15 kuadrat ini sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Di sini 15 kuadrat sama dengan 225. 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Apakah ruas kanan bernilai sama dengan ruas kiri? Tidak. Sehingga yang bagian B juga bukan merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya, sekarang kita lanjutkan yang bagian C. Apakah dia merupakan triple Pythagoras ataukah bukan? Sekarang di sini yang C, di mana 20 merupakan sisi terpanjangnya, sehingga 20 kuadrat nanti sama dengan, apakah hasilnya sama dengan atau tidak sama dengan ya? 20 kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Di sini 20 kuadrat sama dengan 400. 144 ditambah 256. 144 ditambah 256 itu 400 ya. Jadi ini sama dengan, sehingga yang bagian C ini disebut triple Pythagoras. Sekarang bagaimana dengan yang D? Ini sisi terpanjangnya jadi 30. Itu nanti kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Langsung saja ya. Apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Itu jawabannya tidak sama dengan, sehingga yang bagian D bukan merupakan triple Pythagoras. Jadi untuk mencari triple Pythagoras itu kita harus dari 3 bilangan yang ada itu, jika dia membentuk segitiga siku-siku atau berlaku teorema Pythagoras di dalamnya, maka dia disebut triple Pythagoras. Dan kalau hasilnya sama dengan ruas kanan sama dengan ruas kiri, itu dia merupakan triple Pythagoras. Tetapi jika ruas kanan tidak sama dengan ruas kiri, maka itu bukan merupakan triple Pythagoras. Yang selanjutnya adalah penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah persegi panjang berukuran 16 cm, jadi panjangnya 16 cm dan lebarnya adalah 12 cm. Yang ditanya adalah panjang diagonalnya. Nah, jika kita gambarkan, gambarnya akan seperti ini, di mana panjangnya bagian sini itu merupakan itu sebesar 16 cm dan lebarnya adalah 12 cm. Lalu yang ditanya adalah panjang diagonalnya. Panjang diagonalnya kan adalah yang dari sini ke sini. Nah, kalau kita simak atau kita perhatikan, ini ke sini, itu membentuk suatu segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada di sini. Nah, untuk mencari panjang diagonal ini, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ingat, bunyi teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi kuadrat sisi miring dalam hal ini x kuadrat, karena nilainya belum diketahui atau yang ditanyakan, itu sama dengan
Sisi-sisi yang lain adalah 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga menghasilkan di sini 16 kuadrat sama dengan 256 dan 12 kuadrat sama dengan 144, sehingga diperoleh nilai X kuadrat itu sama dengan 400 dan nilai X-nya adalah akar dari 40 itu sama dengan 20. Jadi panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 20 cm. Contoh yang selanjutnya yang nomor 2, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini, panjang AB di sini itu 8 cm dan panjang BC 6 cm. Sedangkan panjang CG itu sama dengan 12 cm. Yang ditanya adalah panjang AC dan AG. Nah, kita perhatikan ya, gambar pada balok ABCD EFGH. AC ini berada di alas daripada balok tersebut. Nah, alas balok ini berbentuk persegi panjang, ya kan? Dengan panjang AB yaitu 8 cm dan BC 6 cm. Kalau kita gambarkan itu gambarnya seperti ini. Sehingga untuk menentukan nilai AC kita juga bisa menggunakan teorema Pitagoras, di mana AC di sini merupakan sisi miring daripada alas dari balok yang berbentuk persegi panjang tersebut. Kita gunakan rumus di sini AC kuadrat karena dia merupakan sisi miringnya sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB-nya sama dengan 8, jadi 8 kuadrat ditambah BC-nya sama dengan 6. Jadi di sini 6 kuadrat. Sehingga diperoleh 64 ditambah 36 dan AC kuadratnya sama dengan 100. Kemudian AC-nya sama dengan akar dari 100 yaitu 10 dan diperolehlah panjang AC yaitu 10 cm. Selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang AG. Nah, di sini kalau kita lihat gambar panjang AG ini ya dari sini ke sini. Kalau untuk mencari panjang AG kita bisa hubungkan titik ini ke sini. Nah, kalau kita tarik gambarnya akan membentuk seperti ini. Jadi AC-nya tadi sudah diketahui panjangnya 10, sedangkan GC-nya tadi diketahui panjangnya 12. Nah, jadi untuk mencari panjang AG ini kita juga bisa menggunakan teorema Pitagoras, di mana AG ini merupakan sisi miringnya. Karena dia siku-siku di C, ya kan? Jadi AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100, 12 kuadrat sama dengan 144, sehingga diperoleh nilai AG kuadrat itu sama dengan 244, atau AG sama dengan akar dari 244. Lalu akar dari 244 ini kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ini kita cari bilangan yang bisa diakarkan. Jadi 4 ini kan bisa diakarkan. 4 dikali 61. Akar 4 itu sama dengan 2. 61 ini tidak bisa kita akarkan. Jadi tetap aja ditulis akar 61. Sehingga panjang AG itu adalah 2 akar 61 cm. Contoh yang selanjutnya, segitiga PQR siku-siku di Q. Panjang sisi siku-siku PQ itu sebesar X cm, QR-nya itu 4 cm, dan panjang sisi miring PR itu sama dengan X ditambah 2 cm. Ditanya, hitunglah keliling segitiga tersebut.
Sekarang dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita peroleh rumus seperti ini ya. Sisi miring, di mana sisi miringnya itu sama dengan PR, sama dengan kuadrat sisi miring, maksud saya, sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi PR kuadrat itu sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, kalau sudah kita temukan teorema Pitagorasnya, langsung bisa kita substitusikan, di mana PQ kuadrat itu sama dengan X kuadrat, jadi PQ-nya kan sama dengan X. Karena dia dikuadratkan, jadi dia X kuadrat. QR kan 4. Jadi dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Sama dengan X ditambah 2 dikuadratkan. Nah, hasil pengkuadratan X ditambah 2 ini itu sama dengan ini ya. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 16. 16 adalah kuadratnya dari 4 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Bagaimana cara mengkuadratkan ini? Saya anggap kalian sudah bisa karena sudah dipelajari di materi bentuk aljabar di kelas 7. Kemudian di sini perhatikan ya. Sini ada X kuadrat, di sini ada X kuadrat, bisa kita habiskan. Sekarang di sini yang dicari kan adalah X, ya kan? Sehingga ini kita pindah ruaskan ke sini. Jadi yang tadinya positif menjadi negatif. Negatif 4X dikurang 4 sama dengan negatif 16. Negatif 4X sama dengan negatif 16 ditambah 4. Ini pindah lagi ke sini. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 12 per negatif 4, X sama dengan 3. Nah, ini juga penyelesaiannya sudah dipelajari di kelas 7 pada materi persamaan linier satu variabel. Kalau kalian lupa, silakan dibuka bukunya lagi ya. Selanjutnya yang ditanya adalah keliling PQR, keliling segitiga. Jadi rumus keliling segitiga itu sama dengan jumlah ketiga sisinya. Jadi PQ ditambah QR ditambah RP. PQ-nya sama dengan X, tadi X-nya sama dengan 3. Kemudian ditambah QR-nya sama dengan 4, ditambah PQ-nya itu sama dengan X tambah 2. Jadi X-nya 3 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 12 dan keliling segitiga PQR tersebut adalah 12 cm. Selanjutnya, menerapkan teorema Pitagoras pada soal cerita. Biasanya soal cerita ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan teorema Pitagoras yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, langkah-langkahnya yang pertama, kalian buatlah gambar atau sketsa berdasarkan soal cerita. Yang kedua, isikan ukuran-ukuran yang diketahui dalam soal. Kemudian yang ketiga, gunakan rumus yang tepat. Dan yang terakhir, jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Nah, agar kalian bisa lebih memahami, sekarang kalian bisa perhatikan contoh. Di sini ada bentuk soal cerita, sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada batang pohon. Jarak ujung tangga terhadap pangkal pohon adalah 3 meter. Nah, berapa tinggi ujung atas tangga tersebut? Jadi, langkah pertama kita gambarkan dulu sketsanya. Jadi, ini ada pohon nih. Terus katanya ada tangga yang bersandar. Nah, tangga yang bersandar itu selalu miring ya bentuknya. Lalu, dia bilang di sini panjang tangganya adalah 5 meter. Berarti di sini 5 meter. Kemudian jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon. Jadi ini ujung tangganya, ini pangkal pohonnya. Maka dari sini ke sini itu panjangnya 3 meter. Yang ditanya adalah berapa tinggi ujung atas tangga tersebut. Yang ditanya ini berarti dari ini ke sini. Kalau kita berikan nama di sini misalkan sisi A, sisi B, dan sisi C, maka yang ditanyakan adalah panjang dari BC.
Nah, sekarang perhatikan. Ini siku-sikunya di sini ya kan? Berarti ini adalah AC adalah sisi terpanjangnya. Kalau dalam teorema Pitagoras, bunyinya saya ulangi kembali. Panjang sisi miring dalam hal ini adalah AC. Panjang sisi miring itu atau kuadrat sisi miring maksud saya. AC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Sehingga ini sisi miringnya AC. Jadi AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadratnya sudah diketahui, yaitu 5. Jadi di sini 5 tuh kuadrat. Sama dengan AB, AB-nya juga sudah diketahui, yaitu 3 kuadrat ditambah BC. Nah, BC-nya ini yang ditanyakan, ya kan? 5 kuadrat sama dengan 25. Di sini 3 kuadrat sama dengan 9. Karena kita pindah ruas ke sebelah sini, jadi dia jadi negatif. Sama dengan BC kuadrat. 25 dikurang 9 itu sama dengan 16, sama dengan BC kuadrat. Sehingga kita peroleh nilai BC itu sama dengan akar dari 16 atau BC sama dengan 4. Atau bisa menggunakan cara yang ini. Nah, karena ini soal cerita, maka harus kita buat kesimpulan. Jadi, yang ditanya apa? Tinggi ujung atas tangga. Jadi, tinggi ujung atas tangga dari permukaan tanah adalah 4 meter. Contoh soal yang selanjutnya di sini, sebuah pesawat sedang dalam persiapan mendarat dan berada pada ketinggian 0,9 km. Kalau kita gambarkan, jadi dia punya ketinggian. Jadi dari sini ke sini, ini kan pesawatnya kan tingginya itu 0,9 km. Untuk menurunkan ketinggian pesawat sampai ke permukaan landasan diperlukan jarak tempuh 1,7 km. Hitunglah jarak mendatar dalam pendaratan tersebut. Sama seperti yang tadi ya, ini tingginya sudah diketahui, dia menurunkannya sudah diketahui, panjangnya berapa, lalu yang dicari adalah panjang BT. Nah, kalau sudah kita gambarkan seperti ini, kita sudah bisa lihat ya, yang mana sisi miringnya, yang mana siku-sikunya. Kalau sudah bisa kita tentukan, langsung kita bisa menentukan teorema rumus daripada teorema Pitagorasnya, yaitu BT kuadrat sama dengan UT kuadrat dikurang UB kuadrat. Nah, kalau teorema Pitagorasnya kan UT kuadrat sama dengan UB kuadrat ditambah BT kuadrat, ya kan? Nah, karena yang dicari di sini adalah BT, maka rumusnya berubah menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh nilai BT-nya itu sama dengan 1,44 km. Nah, begitu juga dengan contoh soal yang ketiga. Kalian bisa memahami sendiri. Karena cara penyelesaiannya sama dengan soal-soal yang sebelumnya.